Allah tidak pernah tinggalkan Anda. Mungkin ini ujian untuk membuat Anda lebih hebat lagi di masa depan. Kalau Anda tidak tahan bantingan yang sekarang, bagaimana Anda bisa mengatasi pelintiran yang akan datang? Semua keadaan jiwa kita, hati kita, perasaan-perasaan kita sudah lebih dulu bahkan pernah dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau Anda pernah gelisah, Nabi dulu pernah gelisah. Kalau Anda bahagia, Nabi juga pernah bahagia. Kalau Anda merasakan kekhawatiran, Nabi dulu pernah khawatir. Dan miniatur kehidupan kita sudah dicontohkan dalam perjalanan kehidupan Nabi Muhammad SAW agar kita bisa belajar mengatasi problematika kehidupan. Allahu Akbar. Kalau beliau tidak diutus oleh Allah, kita tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan pemetaan kehidupan kita hingga dengan saat ini. Bahkan suatu ketika pernah beliau kemudian dalam masa yang telah panjang berdakwah, qadarullah kemudian ada wahyu yang jedah datangnya, tidak seperti biasanya. Biasanya datangnya cepat, berganti hari turun wahyu, ganti pekan turun wahyu. Ini beberapa masa wahyu belum turun. Ada hikmah di balik itu teman-teman sekalian. Tiba-tiba beliau naik ke atas bukit, wahyu belum turun juga, pulang ke rumah belum turun juga. Sampai keadaan itu terlihat oleh kalangan kafir Quraisy dan mereka berkata, "Lihatlah, Muhammad sudah gila." Dituduh gila jamaah. Kalau Anda cuma dituduh dengan hal-hal yang ringan, dituduh soleh kan, dituduh kemudian orang yang berubah, dituduh semakin beriman dan sebagainya, barangkali itu lebih baik. Nabi dituduh gila, Anda bayangkan tuh, Muhammad sudah gila, Muhammad sudah ditinggalkan oleh Tuhannya, Muhammad sudah kehilangan pegangannya, Muhammad sudah tidak punya orientasi, orangnya sudah nggak jelas, bolak-balik tidak karuan naik ke atas bukit seakan-akan orang yang frustrasi dan seterusnya. Tapi tahukah Anda apa yang terjadi? Setelah berbagai cacian, makian, tuduhan macam-macam diterima oleh Nabi SAW, lantas tibalah masanya Allah menurunkan satu surah, bahkan disandingkan dengan surah yang lainnya. Bersandinglah dua surah ini secara bersamaan turun, surah ke-93 dan surah ke-94-nya, terkait berkelindan memberikan satu harapan yang sangat panjang. Kata Allah, "Saya bersumpah dengan waktu duha." Kalau kita baca dengan ilmu balaghahnya, itu bukan sekedar sumpah, mengilustrasikan waktu duha, karena di ilmu balaghah itu nanti ada 3 turunan ilmu. Ada disebut ilmu ma'ani, ilmu mencari kata-kata sehingga ungkapannya sesuai untuk disampaikan. Mana kata-kata yang tepat untuk disampaikan dalam konteks yang ingin dibicarakan, itu ma'ani namanya. Kemudian setelahnya ada ilmu bayan, bagaimana mengemas kosakata yang bagus ini sehingga bisa disampaikan dengan jelas, orang tidak bingung menerimanya, paham maksudnya. Kemudian setelah itu, kadang-kadang jelas kalimatnya tapi kedengarannya tidak indah. Hoi, rapatkan. Hoi, woi, apa? Belum paham juga. Rapatkan soft. Memang jelas tapi nggak ngenakin. Maka bagaimana caranya disampaikan dengan jelas, tapi hati kita terasa nyaman. Memuji terasa nyaman, diserahkan kepada Allah. Tapi ada kebahagiaan disampaikan tidak terasa tergurui. Diperintahkan serasanya diberikan jalan untuk mendapatkan kebaikan. Maka yang ketiga disebut dengan ilmu badi'an namanya. Ilmu menghiasi kalimat yang disampaikan sehingga terasa dengan nikmat. Turunannya nanti ada majas namanya, mengambil sebuah kalimatnya untuk diposisikan pada kalimat yang nyaman, disebut dengan kinayah turunannya. Maka teman-teman, kata Allah wadduha, diterjemahkan demi waktu duha. Bukan sekedar waktu duha, karena duha itu ada cahaya yang indah, dirasakannya enak. Antum keluar waktu duha kan enak tuh, berjemur kata orang Sunda moyan gitu kan. Datang bahkan sampai dianalisis ada vitamin D-nya bisa terasakan, ya. Kemudian setelah itu ada kenikmatan, enak suasananya seakan-akan dunia milik sendiri. Yang lain numpang, wah nyaman, keluar itu baik. Jadi wadduha itu ingin bersumpah mengilustrasikan waktu kenyamanan yang pernah dilalui. Kalau dalam bahasa tafsir yang luasnya, saya bersumpah Muhammad demi segala kenikmatan yang pernah engkau rasakan dalam hidupmu. Seperti engkau merasakan cahaya duha itu. Engkau pernah senang, saya bersumpah dengan kesenanganmu. Engkau pernah tenang, saya bersumpah dengan ketenanganmu. Engkau pernah nyaman, saya bersumpah dengan kenyamanan yang pernah engkau rasakan. Dan aku pun bersumpah demi gelapnya malam. Demikian terjemahannya. Bukan sekedar gelapnya malam saja, itu sesuatu yang pekat, ya. Ini belakang kelihatan agak gelap untuk memprosesikan cahaya ke sini. Tapi yang mau saya sampaikan, kalau gelapnya begitu pekat, semua cahaya, ini nggak ada cahaya, nggak ada nih. Sama sekali tidak kelihatan. Saya mau tanya pada Anda, beraktivitasnya mudah atau sulit? Mudah nggak? Menemukan sendal Anda di luar belum tentu. Menemukan jalan keluar pun belum tentu mudah.
Anda mesti meraba-raba jalan, Anda mesti kemudian melihat sesuatu dengan pandangan mata hati, Anda raba-raba dan sebagainya sampai menemukan jalan, itu pun belum tentu benar. Itulah yang disebut dengan gelapnya malam saja pekat. Kadang-kadang ada orang yang menghadapi satu kesulitan yang pekat suasananya. Siang, cuman karena masalahnya begitu pekat seakan-akan membuat diri dia gelap. Jalan susah, limbung gitu. Kenapa gelap? Ya, padahal terang. Karena masalah mengelimuti dirinya. Seakan-akan dia diselimuti masalah yang gelap. Bimbang dia, makan gak enak, minum gak nyaman, dan seterusnya. Ya, biasanya makan ayam tenang, ini dikasih yang lebih enak juga rasanya pahit, gak enak zamannya. Maka kalau kita ilustrasikan dalam suasana tadi, Muhammad, saya bersumpah engkau pernah hidup nyaman, ataupun engkau mengalami masalah yang sangat pekat dalam kehidupan. Engkau alami sesuatu yang dahsyat sampai engkau bingung, bimbang, pekat. Mereka menuduhmu dengan macam-macam. Saya pastikan kepadamu, dalam keadaan nyamanmu seperti dulu, ataupun engkau bimbang seperti sekarang, Tuhanmu tidak akan pernah meninggalkanmu ataupun menuduhmu gila. Orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menjaganya baik dalam keadaan yang tenang dan nyaman ataupun dalam kesulitan yang luar biasa. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Nanti saat kamu tiba di akhirat, saya akan tunjukkan kepadamu ada yang lebih hebat yang tidak pernah engkau rasakan sebelumnya saat di bumi. Tidak akan ada lagi kesulitan yang kamu hadapi. Tidak akan ada lagi cacian yang kamu kemudian hadapi. Tidak ada lagi kemudian tuduhan yang kemudian kamu rasakan. Aku akan berikan apapun yang kamu inginkan sampai kamu puas nanti. Kamu pengen apapun, aku berikan. Kalau saufa, masih ada jedanya. Kalau bahasanya laka, mungkin seketika. Tapi ketika mengatakan saufa, artinya bukan saat ini. Muhammad, sekarang pun aku berikan, tapi nanti yang di akhirat aku berikan sampai kamu merasa puas. Ayo minta apa saja. Hadir, 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 hadir. Tapi yang paling indah, kalau kamu tidak percaya, ilam yajidka yatima fa'awa. Sekarang sedang susah, coba ingat-ingat yang baik-baiknya, yang dulu. Bukankah saat kamu yatim, aku yang merawat, sampai kamu tidak merasakan kegelisahan itu? Lahir bapak tidak ada, aku cukupkan dengan kakek. Kakek meninggal, aku hadirkan ibu dan paman. Begitu meninggal, bukankah aku rawat saat itu? Aku berikan petunjuk kepadamu. Wa wajadaka dhalan fahada. Bukankah engkau merasakan kesulitan? Lahir dalam keadaan yatim, tidak ada pendukung, maka aku jadikan kaya. Bukankah saat kamu menikah dengan Khadijah, aku tambahkan lagi pendukung untuk misi dakwahmu ini? Pesan dalam Al-Quran, kalau Anda sedang merasa susah, kalau ingin menenangkan diri, ingat-ingat yang baik-baiknya yang dulu. Kalau Anda sedang jatuh dalam bisnis, ingat-ingat saat Anda meningkat dalam bisnis Anda. Allah tidak pernah tinggalkan Anda. Mungkin ini ujian untuk membuat Anda lebih hebat lagi di masa depan. Kalau Anda tidak tahan bantingan yang sekarang, bagaimana Anda bisa mengatasi pelintiran yang akan datang? Karena dalam kehidupan bukan cuma dibanting. Anda mungkin mengalami penyingkiran, penyungkuran, lipatan, guntingan, bantingan, macam-macam. Jadi kalau satu gaya belum bisa Anda atasi, bagaimana Anda bisa berharap mengatakan Rabbi shrah li sadri? Nabi berangkat berdoa, dikabulkan oleh Allah. Nabi Muhammad belum minta turun ayat Alam nashrah laka sadrak. Yang ini minta Rabbi shrah li sadri. Nabi Muhammad, Alam nashrah laka sadrak ya Muhammad. Mulai dari perjub, sehingga engkau akan lebih sabar lagi menerima tantangan-tantangan dakwah. Mulai sejak itu, jangankan dimaki, dilempar batu di Taif. Dari Mekah pergi ke Taif dengan Zaid. Kemudian sampai di Taif mendapatkan sesuatu yang tidak dibayangkan sebelumnya. Kalau cuma dihentikan saat mengajar wajar. Ini dilempari batu. Anda bayangkan, bisa kebayang gak dilempari batu tuh? Lempar. Zaid jadi tameng berdarah-darah. Kemudian mundur, beristirahat di bawah tepian pohon. Begitu beristirahat, datang malaikat penjaga dua bukit. Turun malaikat dengan kesal mengatakan, ya Rasulullah, ya Muhammad, engkau disakiti oleh mereka. Angkat tanganmu ke langit, minta kepada Allah, aku angkat dua bukit, dihimpit keduanya, aku himpit penduduk Taif dengan dua bukit itu. Apa jawab Nabi? Karena sudah mendapatkan kelapangan, ketenangan, belajar dari peristiwa-peristiwa tadi, indah jawabannya. Lah, katanya, tolong jangan lakukan. Innahum qaumun la ya'lamun. Mereka belum paham saja. Mereka belum mengerti. Tolong jangan lakukan. Aku bermohon kepada Allah. Boleh jadi nanti di masa depan akan ada hamba-hamba terbaik yang lahir dari bumi Taif ini. Kemudian beliau berkata, ya Allah, kemana lagi engkau akan utus aku untuk berdakwah setelah peristiwa ini? Apakah tempat yang lebih dekat aku jangkau sekarang, tapi di tempat itu aku akan disakiti lagi? Ataukah tempat yang jaraknya masih jauh, tapi di tempat itu aku akan disakiti lagi? Ya Allah, saya ridha dengan itu semua, asalkan engkau tidak marah kepadaku. Asalkan kau tidak marah kepadaku. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Begitu kelapangan itu muncul, ridho dengan ketetapan dan siap, tabah, kuat hadir dalam jiwanya, tiba-tiba turun undangan tunaikan Isra dan Mi'raj. Diangkat statusnya, naik mendekat kepada Allah, dihilangkan bebannya. Itu hikmah, teman-teman.
Barangkali kalau antum saat ini datang ke masjid ini untuk kajian, sedang bawa beban, ada kesulitan, penuh dengan macam-macam, barangkali dibacakan surah Ad-Duha tadi untuk memberikan harapan kepada Anda. Ini bukan PHP, karena ini bukan masalah urusan manusia. Ini adalah janji yang tidak akan pernah diingkari. Innallaha la yukhliful mi'ad. Kata Allah, Anda punya masalah, ingat suasana tenang pada masa lalu.